Halo semuanya, kembali lagi ke channel Praktikum Komputasi Awan. Hari ini aku mau jelasin sedikit doang ya tentang storage, lebih tepatnya data store ya di VMware ESXi. Oke, jadi yang pertama itu pengertian data store. Oke, kita sambil googling ya biar jelasinnya. Data store ESXi itu kayak virtual disk atau partisi khusus dari physical disk. Entah gambar deh. Ini kalian punya hard disk HDD. Nah, HDD ini agar bisa dipakai ke dalam VMware ESXi, ini ESXi, berarti kan dikonekin kan. Nah, agar bisa terkoneksi, maka HDD ini itu harus diregister menjadi si data store. Lah, HDD ini nanti akan ke format menjadi format VMFS. Nah, kenapa kita perlu HDD ini? Untuk dimasukkan ke ESXi, kita bisa untuk menyimpan VM dan menyimpan ISO image atau backup VM maupun backup data. Oke, masuk ke ESXi. Terus di menu storage ini untuk saat ini aku punya 3 ya. Yang pertama ada non SSD sama unknown. Nah, unknown ini NVS. Aku coba. Wait, hapusnya gimana? Oke, ini dilihat benar. Wah, IP-nya berapa ya? Nggak apa-apa, ntar kita coba. Oke, mungkin teman-teman kalau di sininya masih kosong ya, cara mungkin kayak gini deh. Mas, aku udah nyolokin hard disk, tapi kok di ESXi data store-nya aku kok nggak kedetek. Nah, jadi memang untuk pertama kali kita nyolok hard disk, kita harus nge-format hard disk tersebut dulu agar bisa dibaca oleh si data store ini. Caranya, klik new data store, create new VMFS data store, next, terus disuruh select device. Nah, di sini aku punya hard disk nih 500 GB, aku select, terus jangan lupa kasih nama. Aku pengen ngasih nama Atta nomor 2. Next, terus pengen pakai full disk atau custom aja. Aku pengen full disk. Sini ya. Sebelum dipartisi itu masih free space, setelah dipartisi itu jadi 100% atau biru-birunya ini itu si VMFS. Aku mungkin di custom aja gitu. Nah, ini kayak gini kan. Atau aku pengen 250 aja mas. Nah, bisa kayak gini. Atau aku pengen full sih. Nah, VMFS ini bisa milih yang versi 5 maupun versi 6. Aku pengennya versi 6 aja. Next. Terus ini ada summary. Hard disknya ini benar, partitionnya full disk, versinya versi 6, namanya udah benar, dan finish. Nah, teman-teman harus catat nih, ketika hard disk baru dicolok ke ESXi dan pengen dijadikan data store, hard disk itu bakal di reset. Data yang di dalam hard disk itu bakal dihapus semuanya oleh si VMware ini. Nah, the entire contents dari disk bakal dihapus dan di replace ke konfigurasi khusus ESXi. Yes, aku nggak masalah. Terus di bagian recent task bakal muncul complete task. Nah, yang awalnya tadi aku cuma 2 data store, sekarang aku punya 3 data store, yaitu ATA1, ATA2, dan NVMe. Nah, selanjutnya teman-teman kalau bisa notice ya. Di sini tuh ada mount NVS data store, NFS ya. NFS itu network file. NFS itu apa? Network file system. Jadi gambarannya itu gini, aku coba gambarin NFS ini ya. Yes, aku coba gambarin ya teman-teman biar ada bayangan. Oh, kayak gini udah bagus. Ini kan HDD yang barusan kita bikin ya. HDD ini udah menjadi data store ATA2. Selanjutnya, kalau kita punya NFS atau network file storage, atau bisa pakai Synology dan sebagainya,
kita juga bisa nge-mount si NFS ini ke ESXi. Contoh, kalau di sini kan gambarannya kan ada INF server, NFS server, terus ada si NFS client di 102.10 sama 102.12. Lah, tapi untuk kali ini kita NFS servernya itu ada sendiri dan si kliennya itu si ESXi ini. Jadi si ESXi ini bisa naruh data VM, naruh file ISO image di NFS data store. Kita select ini, terus next kita masukin nama data store-nya. Data store aku pengen masukin NFS server itu masukin IP dari si NFS server ya. Mana nge-refresh Jan? Sabar. Oke, nggak apa-apa. Yang namanya itu kalau ada cobaan harus dicobain. NFS servernya itu IP-nya itu 107. Nah, NFS-nya itu mount pointnya ya teman-teman, kalau udah paham NFS tapi nggak paham cara nge-mountnya ke ESXi, ini video yang tepat. Jadi karena ini nggak menjelaskan NFS dari awal, jadi ini tuh kita udah punya NFS dan tinggal di mount ke ESXi. NFS-nya mount pointnya aku itu di /root/ESXi. NFS versionnya aku pilih yang 3 aja. Atau mungkin teman-teman paham bisa pilih 4, terus tinggal dimasukin username dan password. Udah bener semua, next, summary-nya udah bener, then finish. Yes, udah berhasil ke mount ya. Yang awalnya aku cuma 3, sekarang jadi 4. Nah, NFS ini udah jadi kebetulan di dalam NFS store ini tuh, data store ini udah ada image Bionic server cloud image, yaitu Ubuntu server 18 ya, cloud image-nya. Jadi si data store ini bisa difungsikan untuk menyimpan data image maupun data VM. Data image itu ya buat nyimpen file-file VM, dan data image buat nyimpen file-file image. Sekarang kita coba mencontohkan cara upload image Windows atau Ubuntu ke data store. So, pertama-tama pilih data store yang akan menjadi tujuan, dan klik data store browser. Terus aku pengen create directory dulu deh biar enak. OS. Di dalam directory OS aku bikin directory lagi namanya ISO. Create directory, masuk ke ISO, dan upload. Yes. Software OS Windows dulu deh. Aku masukin satu Windows 10, open. Nah, terus di sini ada prosesnya nih, satu file kan. Tadi kita cuma upload satu. Aku juga pengen upload yang Ubuntu. Wah, ini nggak bisa di-upload ya. Yang ini boleh deh buat contoh, Ubuntu 18 desktop AMD 64 ISO, open. Terus sekarang jadi 2 file. Sekarang tinggal nunggu 2 ISO tadi terupload ke data store. Nanti setelah terupload dengan sempurna tanpa error, bakalan muncul filenya di dalam data store browser ini. Nah, di sini kita bisa nge-move si file ini ke data store lain atau ke directory lain, bisa mengcopy juga atau bisa nge-delete. Nah, cara rename-nya gimana Mas? Tapi untuk nge-rename sebuah file atau sebuah directory di data store ini aku belum nemu cara untuk rename lewat browser ya, lewat ini HTTPS. Teman-teman harus masuk ke shell-nya SSH-nya. Caranya itu tinggal di mv manual buat nge-rename-nya. Oke, contoh aku pengen copy ke NVMe paling depan. Sekarang kan nggak ada file Ubuntu di NVMe ya. Aku coba copy ke NVMe. Copy. Oke, terus wah, cepet banget, nggak ada prosesnya, udah langsung ke copy. Data store browse. Nah, ini aku udah punya Bionic server di NVMe. Sekarang aku coba pengen pindahin si Bionic server ini ke ATA 1. Kayaknya butuh waktu deh karena HDD ya. Refresh.
Oke, di sini ada prosesnya ya, proses move data store file. Prosesnya itu nggak sampai 10 detik ternyata. Berarti harusnya di NVMe kita udah nggak ada si image-nya ya. Oke, atas satu udah masuk, di VMe-nya udah nggak ada. Nah, untuk hapusnya kita bisa nge-delete aja langsung. Nah, selanjutnya. Oke, ini data store yang ini ISO yang barusan kita upload udah masuk ke data store kita ya, Ubuntu sama si Windows 10. Nah, selanjutnya adalah gimana cara nge-unmount NFS data store. Nah, untuk nge-unmount-nya bisa tinggal dilihat aja langsung ya. Kalau khusus untuk NFS, kalau di delete itu datanya nggak hilang, all frame langsung nggak ada di sini, tapi datanya masih ada di dalam physical disk-nya. Nah, sedangkan yang hard disk langsung, kalau aku unknown, oke, terus aku itu jadi unknown tapi kok nggak hilang ya? Bentar, bentar, sambil belajar ya guys ya. Oh, nggak bisa karena katanya ada resource yang jangan dipakai. Nah, file is basic busi ya. Oke, berarti ada file ISO yang sedang dipakai di salah satu VM. Kalau gitu aku coba pengen hapus aja deh. Oke, delete. Yes, sekarang data store ETA2 udah nggak ada. Nah, untuk registernya lagi, teman-teman harus perhatikan kalau nggak sengaja ke delete terus ngeregister lagi, teman-teman tadi notice kan kalau si VMware itu mewajibkan untuk menghapus entire content. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika mainan data store. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk praktikum data store VMware ESXi kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih semuanya.